lagi kami dari kelompok 9. Hari ini kami akan membuat video tentang pemeriksaan abdomen. Pertama saya Moses Purba, NIM 159. Saya Catherine Simanjuntak, NIM 144. Saya Vivi Ananda, NIM 171. Saya Nasya Adila, NIM 130. Saya Selesai Syawareli, NIM 033. Saya Nandra Asira, NIM 031. Saya Putri Gina, NIM 113. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan melakukan cuci tangan menurut 7 langkah dari WHO. Selanjutnya, saya akan melakukan konfirmasi dan inform consent kepada pasien. Bapak Ibu ada perusahaan saya bertugas di klinik hari ini. Ibu nama Ibu siapa? Vivia. Nama lengkapnya Ibu? Vivia Ananda. Ibu Vivia, umurnya berapa ya? Saya masih 20 tahun. Oke, Ibu biasa pekerjaannya apa Ibu? Saya mahasiswa. Oke. Ibu tinggal di mana? Di mana lah? Ibu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan abdomen untuk melihat apakah ada kelainan pada bagian perut Ibu. Mungkin nanti dalam pemeriksaannya ada sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Ada yang mau Ibu tanyakan lagi sebelumnya? Kurang jelas? Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan umum dulu, yaitu inspeksi dari mulai wajahnya. Jadi kita lihat apakah wajah pasien ada di bagian matanya ada jaundice atau icterus, ada tanda-tanda anemia atau tidak di bagian wajahnya, terus di bagian mulutnya apakah ada cyanosis atau tidak, terus apakah ada bau mulut atau tidak. Terus itu pada bagian tubuhnya kita lihat apakah pasiennya obesitas, ada tanda-tanda anemis, ada sindrom Cushing. Itu biasanya pada wajahnya itu ada merah-merah dan perutnya buncit serta punggungnya itu agak naik, agak tinggi. Terus kita lihat juga apakah pasien menggunakan alat bantu gerak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian leher dan toraks. Yang pertama kita akan mengukur tekanan vena jugularisnya dan melihat apakah ada pembesaran pada vena jugularisnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan massa pada bagian. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi gejala massa atau KGB. Kita mulai dari bagian submental, submandibular, auricularis, occipitalis, dan subclavicularis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atas, yaitu bagian tangan untuk melihat suhu, capillary reflectance, sama aksetresis itu untuk melihat apakah pasien ada tremor atau tidak. Kita cek dulu suhunya. Selanjutnya capillary reflectance. Lalu Ibu boleh lihat ini Bu. Nah, biasanya kalau yang tidak normal itu dia akan tremor gitu, tapi kalau normal dia biasa saja bisa tegak. Dan selanjutnya itu inspeksi abdomen. Pasien yang sudah melepaskan pakaiannya, kita inspeksi apakah perutnya ada bekas luka atau bekas operasi atau ada distensi atau tidak. Ibu boleh berbaring. Jadi yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen, yaitu palpasi. Jadi kita akan mempalpasi bagian 9 regio pada abdomen pasien. Yang palpasinya itu ada dua. Yang pertama itu yang superficial atau yang ringan menggunakan jari doang, dan yang kedua itu yang deep palpation itu menggunakan kedua tangan kita tekan ke dalam gitu. Tapi sambil kita melihat apakah muka pasien menunjukkan rasa nyeri atau tidak. Kalau iya, kita hindari bagian yang nyeri tadi itu. Yang pertama yang superficial, kita menggunakan 2 jari. Itu ada sakit. Oke, selanjutnya kita akan palpasi dengan deep palpation. Apakah ada rasa sakit Bu? Jika kita ada kecurigaan pada appendicitis, ada uji khususnya, yaitu McBurney point. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari umbilikus pada pasien, lalu kita tarik garis skala diagonal ke siasnya, lalu kita palpasi di bagian situ. Seperti ini. Oke,
kita tarik garis. Nah, itu kita tandai garis 1, 2, dan 3. Nah, pada garis ini kita tekan. Kalau ada rasa sakit berarti make breathing point positif. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi hepar, yaitu meletakkan tangan kiri kita di bagian posterior abdomen pasien dan tangan kanan di bagian atasnya. Ini. Nah, setelah kita melakukannya, kita minta pasien untuk menarik nafas. Ibu boleh tarik nafasnya. Lalu kita tekan bagian atas abdomen pasien. Ibu keluarkan nafasnya. Nah, pada hepatomegali biasanya untuk kita palpasi dia tuh terasa ada pembesaran. Nah, kalau bisa terasa kita tandai dan kita ukur pembesarannya itu seberapa besar. Nah, kalau misalnya nggak ada berarti dia normal. Nah, juga ada uji khususnya itu Murphy sign. Kita juga melakukannya sama kayak tadi, tapi biasanya pasiennya itu akan kayak berhenti tiba-tiba gitu nafasnya kayak tersentak karena ada peradangan pada hatinya. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi split, yaitu yang pertama kita mengukurnya dari kosta kiri pasien, lalu kita tarik garis ke umbilikusnya, lalu tarik garis ke atas 90 derajat, lalu kita tarik lagi garis diagonalnya ke arah siasnya, lalu dari bagian right iliac spine-nya, right iliac regionnya itu kita palpasi sampai ke kosta kirinya tadi. Itu untuk melihat untuk meraba apakah ada pembesaran pada splitnya. Selanjutnya itu palpasi ginjal. Yang pertama tangan kiri kita di bagian bawah abdomen pasien dan tangan kanannya di bagian atas. Ini. Nah, kita minta pasien untuk menarik nafas, lalu kita tekan kedua tangan kita. Tarik nafas dulu. Keluarkan dulu. Dilakukan juga di bagian sebelahnya. Seperti tadi. Itu untuk mendeteksi apakah ada pembesaran pada ginjalnya. Jika ada, biasanya akan teraba pada tangan kita. Jika tidak, berarti normal. Palpasi yang terakhir adalah palpasi aorta. Kita aorta abdominalis pada pasien. Jadi di bagian sini, di bagian tengah abdomen itu kan ada aortanya. Jadi kita tekan kedua jari kita ini untuk merasakan denyutnya. Itu kita membandingkan antara denyut yang destra dan sinistra apakah ada perbedaan atau tidak. Kalau tidak berarti dia normal. Selanjutnya itu ada pemeriksaan perkusi. Yang pertama adalah perkusi hepar. Kita mulai dari midclavicular pasien, lalu kita perkusi. Kita dengarkan dari suara sonor sampai dia berubah jadi beda. Nah, kalau udah ketemu suara beda itu adalah batas atas pada heparnya. Terus kita ketuk lagi sampai ke bawah itu untuk melihat batas bawahnya. Itu perubahan suara dari beda ke timpani. Nah, kalau udah ketemu baru kita kan tadi ditandai. Setelah ketemu terus diukur seberapa besar. Normalnya hepar itu 6 sampai 12 cm. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi lain, yaitu kita mulai dari right iliac fossa pasien, kita perkusi hingga ke kosta kiri. Kita untuk menemukan apakah ada perubahan suara resonansi ke bedanya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan asites pada pasien. Itu yang pertama kita letakkan tangan kiri dan kanan kita di bagian samping perut pasien. Lalu salah satu tangan kita mengetuk perut satunya, itu untuk merasakan apakah ada getaran cairan pada perut pasien. Nah, terus juga bisa menggunakan bantuan dari pasien, yaitu ibu boleh tangannya di tengah perut seperti ini, tekan ya ibu. Nah, lalu gini, terus kita ketuk ke perut sebelahnya untuk juga merasakan apakah ada getaran cairan atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan asites dengan metode shifting Zollner. Jadi yang pertama kita perkusi dari bagian umbilikusnya pasien ini ke bagian sebelahnya. Lalu jika kita menemukan suaranya berganti dari timpani ke beda, maka kita meminta pasien untuk memiringkan badannya. Ibu boleh memiringkan saya. Nah, kemudian kita
Kita tunggu 10 detik, lalu kita ketuk kembali. Kalau suaranya berganti dari bedah ke timpani balik, berarti ada cairan di dalam perut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi abdomen menggunakan stetoskop. Kita mendengarkan 9 radio abdomen pada pasien untuk mendengar peristaltik pada abdomennya. Normalnya itu 5 sampai 10 detik. Tapi suaranya itu bisa bervariasi. Pemeriksaan kita hari ini sudah selesai. Ibu boleh ke meja pemeriksaan. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan menurut tujuan dari WHO. Baik,